Ada sebagian orang yang menganggap kubah itu hukumnya wajib. Kalau nggak ada kubah berarti nggak masjid. Padahal kubah tidak ada pada masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bangun masjid, atapnya pelepah korma, rata, nggak pakai kubah. Jadi kalau dipakai definisi, kalau enggak dilakukan Nabi bid'ah, berarti membuat kubah di atas masjid adalah enggak ada saya ngomong begitu. Kubah itu datang belakangan, guys. Ketika Islam sampai ke Bizantium, nama kaisarnya Kaisar Bizanti, lalu dia membuat kerajaan namanya Bizantium, itulah yang dikenal dengan Romawi. Ada satu ayat surat dalam Quran khusus untuk bangsa Rom yang besar, namanya surat Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia, karena waktu itu ada blok barat dan blok timur. Blok baratnya Rum. Rum itu di mana sekarang? Italia, Eropa. Persia di mana sekarang? Iran, Asia. Dulu zaman Nabi kerajaan yang besar. Ketika Islam sampai di Rom, ada satu ciri khas bangunan Romawi. Apa dia? Tiang tengahnya melengkung. Nanti adik-adik sampai ke Istanbul, di situ ada bangunan Romawi yang besar, didirikan oleh Kaisar Konstantinopel. Dia membangun kota, namanya bangunan kota Konstantinopel, nama kaisarnya Konstantin. Bangunannya tiang melengkung, dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi Masjid Hagia Sophia. Panjang umur, sehat badan, kita berangkat umroh dan akan lanjutkan ke Turki menemui adik-adik kita insyaallah. Amin. Umroh akbar ke Turki bersama Ustadz Abdul Somad. Siap berangkat? Ongkos tanggung masing-masing. Kita jenguk adik-adik kita, anak-anak kita. Masya Allah betapa indahnya. Doakan anak Ustadz Somad juga bisa mengikut jejak kakak-kakaknya ke Turki insya Allah. Belajar di Turki ini, andailah saya bisa muda lagi, saya ingin belajar di Turki. Kenapa? Bisa hafal Quran, negerinya cantik dan indah, musim salju bisa foto-foto update status, dan yang paling keren bisa memperbaiki keturunan. Jadi Ustadz nyesal nih ketuaan. Ya kalau kita nggak bisa, anak kita kan bisa insya Allah. Takbir! Sekalian akan berjihad di Turki nanti insya Allah. Maka bangunan dengan tiang melengkung itulah disebut dengan kubah. Batunya disusun. Nanti kalian akan melihat adik-adik, batu yang disusun menjadi tiang melengkung. Karena kalau tiangnya melengkung, nggak ada tiang di tengah. Kalau nggak ada tiang di tengah, sholat nggak putus. Islam ini mengambil arsitektur yang cantik dan indah, walaupun datang bukan dari orang Muslim, bukan dari orang Islam. Jadi kalau ada komen-komen di Instagram, Somad jangan pakai sepeda motor, motor itu bukan orang Islam yang buat. Saya nggak mau balas. Kalau saya mau balas, bodoh. Dalam Islam itu pakai arsitektur apapun boleh, pakai alat apapun boleh, karena tidak terkait dengan akidah. Dalam masalah akidah itu yang nggak boleh. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kubah itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa masjid pakai kubah? Karena kalau pakai tiang melengkung, nggak ada tiang di tengah. Kalau nggak ada tiang di tengah, sopnya nggak putus. Bagus, semua yang bagus-bagus boleh diambil. Mana ada Nabi membangun masjid pakai atap seperti Masjid Jami'an Nikmah. Ini pun kubahnya bid'ah juga ini. Bukan cuma yang melengkung bid'ah, tapi karena bagus. Rata-rata yang begini diambil dari arsitektur Masjid Demak yang didirikan oleh wali siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Pripun kabare apik sedulur sederek sedaya, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga.